Ibu saya melahirkan saya ketika saya berusia 15 tahun, usia yang ada di bawah permukaan. Mereka bilang mereka belum makan. Ibuku menikah dengan ayahku ketika kami tidak tahu apa-apa. Ketika saya pergi ke pasar, saya melihat ayah saya. Dia menggoda ibunya selama 3 tahun dan kemudian menjadikannya istrinya. Ibu berusia 14 tahun dan ayah berusia 15 tahun. Tidak ada yang bisa dirayakan oleh keluarga ayah yang malang. Seluruh desa membunuh babi. Kami menari bersama selama beberapa hari. Sedang menikah. Setelah pernikahan, kakek saya memberi 2 pasangan muda sebuah rumah. Di atas meja untuk tinggal ayah saya menikahi ibu saya pada usia itu. Saya tidak tahu harus berpikir apa. Anda makan 2 kali sehari. Anda masih pergi keluar dengan teman-teman Anda. Saya meninggalkan ibu saya di rumah dengan tiang jela di atasnya. Ibuku hamil beberapa bulan kemudian. Ayah saya masih memiliki kebiasaan keluar sepanjang hari. Ada hari-hari ketika ayah saya tidak pulang sepanjang malam. Ketika ibu saya banyak bicara, dia memukulnya. Terlalu sering saya tidak berani mengatakan apa-apa. Ibu sendirian membawa perut hamil baru saja naik untuk menggali umbi singkong memberi makan 2 mulut ibuku kurus. Ketika saya lahir, saya bahkan lebih kurus. Ayah saya membiarkan teman-temannya bermain. Dari atas ke bawah. Dia kehabisan uang dan meminta istrinya. Jika istri Anda tidak memilikinya, pukul dia dan dapatkan sesuatu untuk dijual. Wanita di mana aku menderita. Apakah suami Anda memukuli Anda atau memukuli Anda? Mereka hanya bisa menggigit gigi mereka. Tidak ada ruang bagi wanita untuk meninggalkan suaminya. Kakekku bilang seorang wanita yang meninggalkan suaminya adalah jenis hal yang tidak berhasil. Kematian tidak akan menjadi hantu di desa ini. Mereka akan dibawa pergi oleh babi. Celana ibuku adalah manekin untuk memberi makan seluruh keluarga. Kakak-kakakku lahir satu demi satu. Mereka saling memandang untuk membebaskan tangan mereka. Kami dibesarkan dengan umbi singkong. Saya juga berusia 16 tahun ini. Anda cukup tua untuk menjadi seorang istri. Tapi aku tidak ingin menikah. Aku tidak ingin menjadi seperti ibuku. Usianya hampir 30 tahun. Tapi punggung yang melengkung memiliki bintik perak. Aku tidak ingin menjalani hidupku seperti ibuku. Jadi berapa banyak anak desa yang menggoda? Aku sudah mengabaikan setelah makan malam. Ayah saya menelpon saya kembali. Dia memotong suaranya. Berapa umur anak anjing Anda tahun ini? Ke-16. Di pagi hari, aku akan menikahimu. Anda juga akan menikah. Aku tidak mengambilnya. Itu kata ayahku. Jika Anda belum menikah, siapa yang akan memberi Anda makan? Aku bisa mematahkan ekorku sendiri. Saya tidak menikah lagi. Ibumu mengajarimu itu, bukan? Tidak ada yang mengajari saya itu. Menikah dan menderita seperti ibumu. Saya lebih suka tidak mengambilnya. Saya dengan tegas menjawab tongkat itu adalah anak pamanku. Dia 2 tahun lebih muda dariku, tapi dia punya anak. Hidupnya lebih buruk dari ibuku. Suami saya punya istri yang tidak. Setiap pertandingan membosankan. Anda tidak dapat melihatnya hanya dengan bekerja. Dia berjudi belakangan ini. Anda harus menugaskan seluruh keluarga kepada orang-orang untuk melunasi hutang. Hal yang melekat pada anaknya harus tinggal di gubuk. Anda sedang jatuh cinta pada akhirnya. Dia berusia 14 tahun dan dia terlihat tua. Gubuk itu tidak bisa menutupi matahari dan hujan, jadi dia selalu sakit. Jadi kembali ke cerita saya. Mata ayahku melebar. Maksudku, aku memutuskan tidak ada yang bisa diajak berdebat. Dalam beberapa hari anak laki-laki yang melahirkan akan bertanya kepada Anda. Rumah berikutnya berjanji untuk menyerahkan upacara kepada 3 babi betina. Itu terlalu bagus. Berapa lama sampai Anda bisa membelinya? 3 babi untukku lain halnya jika Anda menjual saya. Tahan mulutmu. Anda bahkan bukan babi. Babi itu melahirkan dan Anda menjual uangnya. Kata sepertimu hanya berutang. Itu biaya beras saya. Aku begitu hangat air mata mengalir di pipiku pergi ke sudut dan menangis. Ibuku datang untuk menepuk pundakku sambil berbisik tidak peduli berapa nomornya. Terserah Anda. Jika Anda terlalu tua untuk menikah, hanya ada ayah. Mereka terasing dari orang-orang. Aku tak bisa hidup. Dengarkan ayahmu. Ikuti dia sebagai seorang istri.
Aku hanya diam dan tidak berkata apa-apa. Saya melihat tangan saya sepanjang tahun berlumuran lumpur, dan ibuku membungkuk kembali tapi tersedak pahit di tenggorokan. Saya tidak ingin beberapa tahun lagi. Aku sudah tua dalam angin dapur seperti ibuku. Aku tidak bisa tidur malam itu. Pagi-pagi sekali duduk di depan halaman ibu saya mengirim saya ke pasar untuk membeli kecap ikan. Saya berhenti berjalan ke pasar distrik. Aku melihat ke atas dan ke bawah, dan aku mendengar seseorang menelepon. Itu kelelawar, bukan? Ada seorang gadis kulit putih, berpakaian sangat bagus di sebelahku. Saya tertegun sejenak dan kemudian saya menyadari. Kau tak mau? Kau mau kemana? Tuhan, kau aneh. Aku tidak menyadarinya. Kamu sangat cantik. Saya ingin menjadi teman sekolah dasar saya. Di kelas 5, dia pensiun. Saya mendengar kemudian bahwa dia harus pergi bekerja di kota. Sedikit hitam hari itu. Ini sangat putih sekarang. Dua dari kami punya pohon besar untuk diajak bicara. Dengarkan aku menceritakan kisahku. Pikirkan sejenak dan katakan atau pergi ke kota bersamaku. Jauh lebih baik di pedesaan. Anda tidak harus menjadi kerbau untuk menjadi kuda. Aku mencari untuk waktu yang lama. Sedot air liurmu dan kecilkan suaramu. Tapi saya tidak punya uang. Kota ini terdengar mahal. Ya Tuhan, apa yang aku khawatirkan? Ikut saja denganku. Anda dapat membayar saya kembali ketika Anda memilikinya. Aku ragu sejenak dan menggelang. Bersemangat untuk melihatku. Kemudian Anda kembali dan bersiap-siap. Aku akan menunggumu di jalan raya besok pagi. Di pangkal pohon ara. Aku pulang rendah. Saya hanya memakai beberapa pakaian sehat. Bukunya juga lembut. Berbaring rendah menunggu pagi. Langit baru saja menyala. Aku mencurinya dari 200.000 lemari ibuku. Kemudian jalankan sirkuit dalam perjalanan untuk mengirimkan ke tempat di mana aku melihatmu menunggu. Sudah hampir malam ketika kami tiba. Mereka membawaku ke penginapan yang gelap dan lembab. Kamar kami ada di ujung. Ada teman lain di ruangan itu. Lihat saya, teman saya cukup terkejut. Mereka cepat menjelaskan dan menjelaskan. Ini Lawn dan ini kampung halaman saya. Akan bersama kita. Lawn menyambutku dan terlihat ingin tahu aku mandi dan makan. Beberapa hari kemudian, tolong antar saya ke tempat kerja. Beberapa kawasan industri melihat dokumen ketika saya berusia 16 tahun. Saya menggelengkan kepala. Mulut saat bawa aku ke beberapa kedai kopi. Dia berbisik padaku, bekerja di kedai kopi lebih rendah dari Anda. Tapi berhentilah bersikap keras. Silakan lakukan sepanjang hari. Aku terlalu muda sekarang. Orang tidak berani masuk ke perusahaan. Aku mengangguk, selama aku punya uang. Aku pikir begitu. Mulutku cantik. Hanya beberapa kalimat. Pemilik bar setuju untuk membiarkan saya bekerja. Gaji bulanan 4,00 lembur akan ditambahkan. Saya sangat senang di pedesaan bekerja sepanjang musim nasi. Saya tidak yakin itu 4 juta. Dia ingin mengajakku membeli baju baru. Cicipi di sini. Itu yang dia katakan. Uangnya akan didebet padaku jika sudah lebih baik. Saya bekerja keras karena saya bekerja keras. Jadi meskipun beberapa bulan pertama agak panas, tapi tidak ada yang menyalahkanku. Bekerja di sini versus di lantai. Jauh lebih bahagia. Saya melakukan hantu. Saya meminta Mong untuk menelepon ibu saya dan mengatakan kepadanya bahwa saya baik-baik saja. Jika saya punya banyak uang, saya akan mengirimkannya kembali ke ibu angkat saya. Saya melakukannya selama 3 bulan. Aku juga mulai terbiasa hidup di sini. Saya ingin mengatakan bahwa saya menjadi lebih baik dan lebih baik. Kulit hitam saya tidak ada lagi. Gadis 16 tahun berubah setiap hari. Air kota lagi. Jadi saya melayang cukup jelas. Baru saja selesai makan malam hari ini, saya butuh telepon. Dia baru saja meneleponku kembali. Beri aku telepon. Ibumu menyebutmu berantakan. Lihatlah wajah bahwa dadaku berdebar kencang. Aku mengangkat telepon, suara ibuku terisak. Aku menyelamatkan adikku dengan tongkat pemukul. Apa yang kakakmu lakukan? Saya tidak tahu apa yang dia lakukan di rumah, tetapi dia jatuh dan tulang rusuknya patah. Mereka membawanya ke rumah sakit di jalur county. Dokter bilang pasti ada uang untuk menyembuhkannya. Ku bilang patah tulang. Jika kau tak mengeluarkan darah, itu akan menusuk paru-paru. Itu tidak bisa bernapas.
Anak saya meninggal dengan tenang. Tenanglah, Bu. Berapa uang yang dokter suruh? 50 juta anak-anak. Saya menjual 10 juta kerbau, orang bilang tidak ada cukup uang untuk mengejarnya kembali. Aku akan kirimkan uangnya. Jangan khawatir. Matikan telepon. Tangan dan kaki saya terlambat. Ada apa dengan rumahmu? Aku memegang wajahku menangis. Aku butuh waktu untuk memberitahumu. Saya ingin duduk dan bermeditasi. Dia mengeluarkan dompet tua di sudut lemari. Menghitung lagi dan lagi hanya ke 5 juta. Setelah makan malam, saya memberi ibu saya tato. Hanya tersisa sebanyak ini. Keduanya duduk menangis saling berpelukan. Kemana Lan pergi? Aku ngeri melihat kami berdua. Tanyakan ada apa? Saya ingin memberitahu Lan. Dia tidak berendam sejenak dan berkata, aku tak punya uang. Saya punya cara untuk membantu Anda menghasilkan uang. Banyak uang saya dengan sumber di mana mata saya melihatnya dari sudut. Laun melirik sekitar dan berbisik menjadi seorang gadis. Mataku melihat wajah pinjaman 7 bisnis, tapi aku belum pernah melakukan itu sebelumnya. Jika ayahku tahu, dia akan membunuhku. Jika Anda belum pernah melakukannya, Anda masih memilikinya. Laun menatapku gugup dan aku mengangguk. Masih belum ada aku sudah menikah. Mereka mengatakan kepada saya untuk mengancam babi. Gubernur bertepuk tangan. Sebisa mungkin, Anda bisa menjualnya dengan harga yang sangat tinggi. Menjual keperawanan itu benar. Orang-orang ini semua berburu perawan remaja. 100 juta? Tidak ada. 100 juta? Ya, 100 juta. Gadis cantik terkadang diberi lebih. Atau berapa banyak? Aku tidak percaya pada telingaku. Itulah nilainya. 100 juta adalah jumlah seumur hidup ini. Aku tidak berani bermimpi. Kata pinjaman, pikirkan saja. Itu tidak terlalu penting bagi pria saat ini. Berbaring saja, dan saudaramu ditabung, dan kamu punya uang. Tidak baik. Aku melihatnya menggigit hidungnya. Pinjaman benar. Saya kehilangan itu juga pada usia 55 tahun. Apa? Tapi saya tidak menjual. Saya secara sukarela memberi orang. Lalu mengapa orang meninggalkan saya dengan bibir orang ini? Kau melihatnya. Sekarang tidak ada uang dan tidak ada uang. Pikirkan saja. Setelah selesai, katakan padaku. Saya kenal beberapa orang dari Bangau. Apa yang kita cari dengan harga tinggi? Aku tidak bisa tidur malam itu. Pagi tidak pernah baik. Saya memikirkan Anda dan ibu saya bahwa saya mematahkan usus saya. Adikku tahu apa yang harus dilakukan. Keesokan paginya aku meminta pinjaman. Laun mengangguk dan menatapku. Dia mengeratkan lidah Laun. Nyawa wanita kita hanya sepadan. Lalu aku akan memberitahu orang-orang. Aku akan memberimu harga yang lebih tinggi. Aku mengangguk terima kasih. Laun saya mengambil cuti dari pekerjaan dan duduk di sudut ruangan. Proyeksi berat hati. Aku datang ke Laun untuk melihatku. Seseorang membeli 100 juta dari Anda. Tapi Bangau ingin 40 juta. Apakah kamu menyukainya? Aku menganggukkan kepalaku ke dadaku yang berdebar kencang. Uang 60 juta cukup untuk pengobatan kakakku. Dia menatapku sejenak dan berlari ke lemari. Dia mencariku untuk sementara waktu. Beri aku gaun sifon biru muda. Pakai ini. Saya berganti menjadi rok pendek. Kepaha saya sifon membuat tubuhku setengah tertutup setengah terbuka. Lan menatapku. Cantik, cukup polos, cukup seksi. Pakai ini besok. Besok? Ya, secepatnya. Mengapa Anda bisa menunggu? Aku diam dan tidak berkata apa-apa. Aku tidak ingin dia memelukku. Dan aku benar-benar kosong. Sore berikutnya, Lan membawaku ke hotel di jalan. Di mana bertemu bibir perawan. Dia menatapku dan bertanya, Anda naik lari jika Anda merasa tidak enak badan. Aku di bawah sini. Terima kasih banyak. Pergi. Lalu dengan takut-takut naik ke kamar. Aku duduk menunggu dan aku tidak bisa diam. Setelah beberapa saat pintu terbuka. Seorang pria paruh baya masuk. Saya terkejut bahwa dia masih terlihat cukup muda. Tubuh yang seimbang dengan hanya sedikit kerutan di sudut mata. Dia benar-benar berbeda dari imajinasi ganas atau kurcaci gemuk orang tua saya. Pria itu menatapku dan berkata, berapa banyak mereka membayar Anda untuk menjual keperawanan Anda? 60 juta. Dia tertawa dan tertawa. Aku hanya bisa memanjakanmu sedikit lagi. Jual emasnya. Jika Anda mendapatkan 60 juta, itu terlalu berbusa.
Mereka memotongnya sangat dalam. Dia bilang dia datang untuk menjemputku dan melemparku ke tempat tidur. Aku takut berteriak, "Paman, tolong maafkan aku. Aku takut." Semakin banyak Anda mengeluh, semakin saya menyukainya. Penampilannya yang sebelumnya lebih dewasa telah menghilang. Sebaliknya, itu terlihat seperti harimau lapar. Dia bergegas masuk dan meraih kakiku dan mulai berakting. Semakin aku berteriak, semakin aku melawan. Saat dia makin kuat, tubuhku berjuang dengan rasa sakit yang luar biasa. Saya pikir saya sedang robek menjadi dua. Saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Dia akhirnya puas bangun dan berpakaian. Aku masih berbaring di tempat tidur dengan air mata mengalir, sakitnya seperti dipukul oleh Ai. Ia melihat darah merah menyala di atas ranjang gedung putih hebat. Dia melihatku terbaring tak bergerak dan tidak berkata apa-apa. Dia melemparkan gaun itu padaku, kalimat bujukan berhenti duduk dan berpakaian. Lain kali aku melihatmu, aku berjanji akan membuatmu bahagia. Tidak sakit seperti hari ini. Ini nomor telepon saya. Aku mencintaimu. Aku ingin kamu menjadi pacarku. Aku menelan air mataku dan tidak berkata apa-apa. Perasaan sakit membuatku sengsara. Dia meraih pipiku dan berjalan pergi. Sebelum pergi, saya tidak lupa menaruh banyak uang di tempat tidur. Jika Anda perlu lebih ingat untuk menelepon saya. Butuh beberapa saat untuk bangun dan berpakaian. Kemudian ambil uangnya. Ke tempat saya melihat pinjaman berjalan lagi, dia menatap wajahku yang pucat dan bertanya, "Aku sudah melihat orang itu begitu lama. Mereka memberi saya uang. Apakah dia melakukan sesuatu padamu?" Aku tetap diam dan tidak berkata apa-apa. Lan naik taksi untuk mengantarku ke kamarku. Aku memegang uang itu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Van dan Laun menatapku khawatir saya melihat uang di hati saya. Mengapa orang bisa menghabiskan uang sebanyak itu hanya untuk membeli malam pertamaku? Bagi saya, wanita adalah hal termurah di dunia. Saya tidak bisa menjual setengah dari tubuh saya di sini. Saya suka setiap catatan baru dan menciumnya. Ini adalah bau paling harum di dunia. Saya menghitung dan menceritakan uang kertas 1 juta sampai 2 juta. 3,06710 semuanya adalah 80 juta, jadi dia memberi saya 20 juta lagi. Dia pasti kaya. Perasaan aneh muncul dalam diriku. Saya menyukai kartu dengan nomor teleponnya. Tren Van Hang, aku salah, saya ingin mengirim uang kembali ke ibu saya. Saya mengirim ibu saya 70 juta, beri aku 10 juta saja. Beberapa hari kemudian ibu saya menelepon. "Bu, anak saya di rumah sakit. Dokter menyuruhku pulang besok. Mengapa Anda mengirim begitu banyak uang?" "Aku bisa bekerja dengan uang, Bu. Sangat mudah untuk menghasilkan uang di sini. Jangan khawatir." "Jangan khawatir, saya akan mengirimkan semua uangnya." "Bu, ingatlah untuk bekerja keras." "Bu, aku mematikannya. Jika Anda punya uang, Anda bisa membeli kesehatan. Mengapa saya akan membeli telepon? Lebih mudah untuk menelepon kembali dan kembali bekerja. Padahal aku masih sakit malaria. Jika Anda tidak bekerja, Anda tidak punya uang untuk makan. Saya bekerja di malam hari, siapa yang lelah kami akan tutup." Ketika seorang pengunjung datang. Seorang gadis berpakaian rapi masuk, aku kembali berlari dan dengan sopan menundukkan kepalaku. "Saya mengerti Anda menutup pintu. Anda melihat saya menghina. Bar ini dipermalukan. Dapatkan manajer di sini untuk saya." "Sayang, kita sudah istirahat sebentar." "Diam. Orang sepertimu berani berbicara denganku. Hubungi manajer." "Itu keren, tapi kakak, aku VIP di sini. Bagaimana cara mendapatkan karyawan kembali? Kau bisa berkumpul dengan tamu VIP seperti ini." "Sayang, aku hanya melakukannya sesuai aturan." Ayahnya menampar wajahku. Aku jatuh dalam diam ketika manajer mendengar suara itu. Dia berlari keluar dan menundukkan kepalanya. Tamu telingaku berdengung, aku hanya bisa melihatnya dengan lipstik merah. Aku tidak berhenti menunjuk wajahku, dan manajer hanya melipat kepalanya. "Maaf, aku tidak tahu bagaimana aku akan terjebak." Saya kembali ke kamar saya hanya untuk menemukan bahwa saya telah dipecat. Aku tak melakukan kesalahan. Aku hanya tidak sekaya dia. Itu sebabnya dia menginjak-injak bawah kakinya seperti itu. Jika saya punya uang,
Itu pasti dia. Aku mengertakkan gigi. Aku pasti lebih kaya darinya. Sehingga tidak ada yang diizinkan untuk menggertak saya. Aku menggigil, menghubungi nomor yang tertera di kartu. Suara dingin menggelegar. Halo, siapa itu? Apakah itu Paman Hang? Aku bertanya siapa. Aku tidak makan di hotel, kataku. Jika Anda ingin menjadi anak laki-laki, aku belum menyelesaikan kalimatku, dan teleponnya mati. Aku sangat marah karena dia menipuku. Aku duduk di neraka untuk waktu yang lama. Sepertinya cara saya untuk menjadi kaya. Itu rusak dan telepon saya berdering. Pak Hang menelepon kembali. Aku buru-buru mengangkat telepon. Halo, dengarkan aku. Maaf, saya sedang rapat. Aku tidak percaya kamu berpikir begitu cepat. Saya ingin melihat Anda untuk pertukaran yang lebih baik. Kalau begitu besok malam aku akan pergi ke alamat yang kamu kirimkan. Aku memutus telepon dengan ketakutan. Saya tidak tahu apa yang saya lakukan, tapi saya ingin uang cepat. Itu satu-satunya cara. Saya pergi ke pasar untuk membeli gaun merah muda yang indah. Sepasang sepatu hak tinggi saya sangat cantik dan polos dalam gaun tertutup di cermin. Aku pergi ke kedai kopi yang dikirim Pak Hang temui aku. Hang tertawa. Kau terlihat lebih baik daripada hari aku bertemu denganmu di hotel. Saya wajah merah. Harga Hang Rabulan pergi berbelanja atau makan di luar. Anda akan mengurusnya. Aku hanya perlu tahu apa yang baik-baik saja. Anda lihat, gadis itu bersih. Jati Pak Hang menyukainya. Aku berjanji akan memberimu bonus jika aku hanya mengikismu. Aku mengangguk. 20 juta adalah angka yang tidak pernah saya impikan. Aku mencuci kacamataku. Lelah sebagai pribadi yang utuh. Hanya 4 juta sebulan. Dan nomor yang dia berikan adalah 5 kali lipat. Sejak hari itu, saya resmi menjadi pacarnya. Digantung dan ganti nama menjadi retribusi cocok untuk kota. Seperti yang diinginkan pahlawan. Pagi harinya aku berbaring di kamarku. Oleskan lotion dan jelajahi telepon keluar kamar di malam hari. Saya pergi berbelanja akhir pekan ini. Hari-hari pertama bergaul dengan Tuan aku masih malu dan malu, tapi aku semakin nyaman dan kuat. Aku sudah di tempat tidur lebih lama dan lebih lama. Saya menjadi lebih dan lebih berpengalaman di tempat tidur. Acara itu membuat Pak Hang tidak bisa berhenti. Saya menjadi pemilih dan jujur. Laun melihatku hanya makan dan duduk di rumah. Tapi tetap lipstik pakaian ditampilkan terus-menerus. Ini luar biasa. Melihat ke cermin, boneka hitam kurus pakaian pedesaan tua tidak ada lagi. Sekarang hanya ada satu tingkat keren. Lipstik merah putih memakai body dress berpotongan tinggi. Pohon itu menatapku dan bertanya-tanya. Kau sangat aneh akhir-akhir ini, bukan? Kamu cantik. Tapi seperti apa penampilanmu? Aku marah. Apa itu? Anda sampai ke kota sebelum saya. Dan sekarang kamu lebih baik dariku. Apa kau cemburu padaku? Aku dan suamiku sama-sama saling berpandangan. Cahaya kecil, maksudku bukan itu. Apa yang kamu lakukan akhir-akhir ini? Saya tidak bisa melihat ketika Anda berada di bar. Saya berhenti, Anda berhenti. Di mana Anda bekerja sekarang? Aku tidak melakukan apa-apa. Anda tidak melakukan apa-apa. Anda menghabiskan uang untuk pakaian. Kosmetik seperti itu. Bohong, pacar saya membelinya. Ambil kembali apapun yang Anda suka. Mulai sekarang, panggil aku Koboi. Cinta dan kejutan lagi. Aku tidak percaya pada telingaku. Mereka berdua diam dan tidak berkata apa-apa. Seolah-olah mereka mengerti sesuatu. Hari berikutnya saya berjalan sepanjang malam, sepanjang pagi, tinggal di rumah selama beberapa hari dan kemudian pergi. Dia sering membawaku ke motel. Kami menjadi tamu tetap. Kesenangan di bar membuatku lupa kencan. Saya berlatih minum. Cairan yang terbakar itu membuatku merasa baik. Pikiranku berputar dalam musik Tuhan. Aroma uang membuatku terpesona. Aku kembali ke kamarku. Selalu dalam keadaan alkohol yang memabukkan. Sesekali, saya ingin melakukannya di malam hari. Aku mabuk pulang, menggedor pintu lalu muntah di seluruh ruangan. Pinjaman itu terlalu keras padaku. Aku harus tidur untuk mulai bekerja. Jangan makan dan keluar sepertimu. Anda mabuk setiap hari dan Anda muntah di mana-mana. Anda dan saya harus membersihkan sepanjang malam. Anda harus berpikir untuk orang lain. Saya mendengarnya, tersenyum. Berapa banyak uang yang Anda inginkan? Kamu gila, Bung.
Tidak semua orang menyukai uang seperti Anda. Sudah ku bilang panggil aku pria tuli. Aku balas menggeram, Laun menatapku, suaranya menoleh. Kau pindah ke tempat lain. Saya tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan kepada Anda. Aku muntah lagi dan berbaring di tempat tidur. Tanda ciuman pada gaun itu terlihat. Kemarahan itu berteriak, kau pelacur. Kau gila. Aku bangkit dan menjambak rambutnya, dan mataku terbelalak. Siapa yang kau bicarakan sebagai pelacur? Laun berteriak kesakitan. Saya menjadi gila karena mabuk. Saya terus-menerus memukul Laun di wajah. Lan terkejut hanya memeluk dan menangis wajah sedih. Saya baru saja pulang kerja dan menabrak tempat sampah. Saya dipukuli hingga 3 wajah. Tetangga harus tinggal di Kalang selamanya. Tarik saja aku keluar. Aku terbangun dan kami saling memandang dan tidak berkata apa-apa. Lan berdiri dan memasukkan pakaiannya ke dalam ransel dan berkata, aku akan pergi ke tempat lain. Saya dipukuli sampai mati setiap hari. Saya sedih. Lihat saya. Berputar. Ia menghela napas dan berdiri. Aku akan pergi dengan pinjaman. Anda membuat saya terlihat buruk. Aku masih duduk di sana dengan cemberut di wajahku. Ketika Laun datang ke pintu, saya berkata, apa kau cemburu padaku? Van dan Laun saling berpandangan dan menghela napas. Aku sendirian di ruangan kosong. Aku mengemasi lidahku dan kembali tidur. Aku selalu bosan dengan Pak Hang. Meskipun dia punya uang, dia memberi saya makanan, dia berpakaian bagus. Tapi keserakahan manusia tidak berdasar. Saya berpikir sendiri, jika saya hanya punya uang, pasangan tampan baru tidak akan menyukai lebih dari Sao. Lihatlah wajah cantikmu di cermin. Saya memikirkan wajah tua dan rambut jamur Nanek Hang hingga aku merasa tertekan. Saya mulai online untuk mencari pria muda. Aku sudah sangat dekat dengan Pak Hang bersamaku. Tidak antusias seperti sebelumnya. Pak Hang tampaknya seperti memperhatikan perubahan kekasih kecilnya. Saya juga bertanya langsung. Aku merasa aneh akhir-akhir ini. Aku tidak bisa lagi bersamamu seperti dulu. Aku tahu dia akan tetap bertanya. Jadi bersiaplah. Jawaban dari sebelumnya. Sayang banget sama you, tapi bagaimanapun juga, Anda adalah pria pertama dan satu-satunya saya. Aku ingin menghabiskan seluruh hidupku bersamamu. Pahlawan itu menatapku dengan canggung. Aku tahu terlalu banyak. Dia hanya ingin aku menjadi kekasihnya. Beraninya kau menganggapku kembali sebagai istrimu. Aku tidak percaya dia mengatakan itu. Oke, tapi aku punya seorang gadis kecil. Jika Anda mengatakan terima saya, aku akan berpikir untuk menikahimu. Aku menganga. Aku tak percaya Pak Hang menikahiku lagi. Jika Anda menikahi Hang, aku tidak akan menjadi istri Sao. Saya tidak perlu khawatir tentang uang. Ini tidak akan menjadi besar. Saya senang saya menangkap emas menganggukkan kepala. Istrinya meninggal lebih awal. Dia ada di sana untuk membesarkan anaknya untuk meringankan fisiologinya. He sering mencari untuk membeli perawan atau membesarkan bayi gula. Aku anak jalanan ketiganya. Dia adalah orang pertama yang dia bawa pulang. Hang tinggal bersama putrinya di sebuah rumah besar. Aku melihatnya tergesa-gesa meringkuk di kaki ayahku. Tuan Hang membawanya ke tiu bersamaku ini besok. Dan ini kamu. Saling menyapa. Selamat pagi kakak, aku menyapanya. Tapi dia hanya diam. Saya merasa sangat marah. Saya tidak tahu apakah itu karena saya kehilangan ibu saya. Tapi dia sangat waspada padaku. Biarkan saya membujuk atau bermain, dia tetap tidak mau berbicara denganku. Seperti ini, impianku adalah menjadi wanita. Gubernur saya akan naik asap. Aku kehilangan kesabaranku begini. Sepertinya aku mengeluh. Pak Hang memindahkan perbatasan. Mungkin aku harus tinggal bersamanya untuk sementara waktu. Pelayan itu juga mengambil cuti selama 2 minggu. Lebih mudah bagi Anda berdua di Jung untuk bergaul. Aku mengangguk ya tanpa mengetahui bahwa hari-hari neraka saya akan datang besok. Kau keras kepala. Saya tidak mendengarkan apapun yang saya katakan. Dia terus meneriaki saya untuk meminta bantuan. Beri makan dan itu meludah. Setiap kali dia tidak menyukainya, dia melempar barang-barang. Aku sangat lelah. Mereka tidak akan membiarkan saya pergi ke bar, pergi ke restoran mewah. Kau membuatku tinggal di rumah bersamamu besok. Tapi memikirkan hari di mana kita bisa mengambil rumah ini, aku menggigit gigiku lagi. Hari ini, meskipun Anda beruntung,
Anda adalah pahlawan. Seseorang pernah bermain denganmu. Saya meminta izin untuk pergi berbelanja untuk kenyamanan. Berjalan di mal. Tiba-tiba aku melihat sosok yang tidak asing. Saya melihatnya sejenak dan menyadari bahwa itu benar. Gadis lucu dengan gaun putri aku sedang bergaul dengan seorang pria tampan. Itu mengejutkan saya. Aku pergi untuk berbicara. Ingin menjadi kamu? Jika Anda melihat saya, Anda ingin mempertahankan saya. Dia pun tersenyum dan menyapaku. Apakah kamu baik-baik saja akhir-akhir ini? Apakah kamu baik-baik saja? Aku akan memanggil nama asliku, Jati. Aku mengerutkan kening, tapi juga cepat tersenyum lembut. Hai, apa kabar? Ini kekasihku, Dui. Dan ini adalah kampung halaman saya. Anak laki-laki tampan tinggi dengan lembut menyapaku. Ia menoleh pada Maon dengan lembut. Apakah Anda perlu berbicara dengan seorang teman secara pribadi? Ayo pergi ke kafe di sana dan duduk. Terlambat untuk bingung dan membaca. Kami pergi ke kafe. Aku mencoba berjalan perlahan untuk menyesuaikan rambutku. Saya merawat anak saya sedikit. Aku tak ingat apapun yang mentanyakan padaku. Aku hanya menatap. Saatnya meminta izin untuk ke kamar mandi. Aku pura-pura menyedihkan. Ini sangat menyenangkan. Temukan seseorang yang luar biasa seperti Anda. Adikku tidak jauh dari rumah dan tidak ada orang yang bisa dituju. Kamu belum punya pacar? Atau apakah Anda hanya memberi saya nomor telepon Anda? Apa yang harus ditanyakan? Bisakah saya meminta Anda untuk datang dan membantu saya? Anda dan saya adalah saudara perempuan yang baik. Dia mungkin tidak berpikir apa-apa. Oke, saya akan menyimpan nomor Anda dan menelpon saya jika Anda memiliki sesuatu. Aku sudah menyimpan nomor di sekarang. Silakan pergi. Aku bergulat denganmu setiap hari. Dan Pahang kehilangan pekerjaan. Dia mengirimi saya 10 juta. Biarkan aku menjagamu besok. Saya sangat marah. Mengapa saya begitu cantik? Saya duduk di sini melayani seorang lelaki tua dan putranya. Anda menginginkan sesuatu yang lebih baik dari saya. Kenapa dia menemukan seseorang yang tampan? Mereka sama kayanya dengan namun, mereka merusaknya lagi. Aku marah karena cemburu. Mandi untuk besok. Dia nakal meludahkan air padaku. Itu membuatku tampak meledak. Aku menyeretnya keluar dari bak mandi dan memukulnya di pantat. Semakin kau memukulku, semakin kau memukulku. Sampai dia tidak menangis. Aku menyeretnya ke kamar tidur dan aku memutar mataku ke arahnya. Apakah kamu akan diam? Ayahmu jauh dari rumah. Apakah Anda ingin saya menampar wajah Anda? Dia sangat takut. Dia hanya bisa menangis kencang. Pantatnya merah dengan setiap jejak tanganku. Saya merasa sangat baik. Saya membuatnya kelaparan di tempat tidur. Aku mengirim pesan pada Su di malam itu dan dia langsung membalasnya. Aku mengeluarkan godaan yang berkibar. Kau pintar sekali. Semua yang Anda tahu kaya. Mengapa Anda tahu bahwa saya kaya? Anda terlihat seperti pria tampan. Tidak kaya itu sukses. Anda benar-benar tahu bagaimana berbicara. Tidak peduli seberapa pintar Anda tidak sepintar Anda. Begitulah cara Anda memperlakukannya. Apakah Anda ingin dimanjakan oleh saya? Syukurlah aku dapat umpan. Aku mengajakmu keluar untuk minum kopi. Aku dan diam-diam mengirim pesan dan berkencan. Aku bosan dengan tampilan seksi. Manjakan kekasihku. Setiap kali Anda pergi tidur dengan saya, Anda menjadi lebih tertarik pada saya. Aku dan seperti sepasang kekasih saya bingung dengan satu-satunya hal yang putus untuk datang kepada saya. Setiap kali saya melakukan itu, saya tidak berbicara. Aku juga tak banyak berpikir. Mungkin dia masih belum begitu mencintaiku. Tapi bukan sah aku akan membuatnya mati. Aku bosan dengannya. Setiap kali aku pergi denganmu, aku menguncimu di rumah. Buka, beli makanan kaleng dan isi dalam mangkuk. Jika saya pulang dalam kekacauan di malam hari, aku akan memukulnya di pantat. Sampai memar baru besok kamu takut padaku. Dia harus melayani dan melakukan apa yang saya katakan. Aku pergi ke motel bersamanya hari itu. Setelah pertarungan gila denganku, aku tidur denganmu. Saya tidak ingin memberi Anda nama. Saya, tapi tunggu aku putus. Dia sedih akhir-akhir ini. Anda juga tidak bisa melakukan pekerjaan Anda. Anda benar-benar mencintai orang. Aku menyukainya atau aku lebih mencintaimu? Tentu saja aku lebih mencintaimu, tapi kamu harus mengerti. Sayang,
Dia membujukku. Anda berjanji akan membawa saya kembali ke debut keluarga saya nanti. Beri aku pernikahan impian. Kehidupan seperti ratu. Aku menghindarimu sambil mengangguk. Aku pulang saat hari sudah malam. Aku melihat rumah yang gelap. Saat listrik menyala, makanan ada di mana-mana. Aku menekan klakson Jang dan berteriak, "Di mana kau? Kesini." Sudah kubilang tetap di rumah. Menanggapi ucapanku, sosok sang pahlawan keluar. Aku takut memalingkan wajahku tapi aku masih bisa menolak. "Mengapa Anda kembali begitu awal? Kau takkan kembali dalam sepekan. Di mana kau? Biarkan aku memasak." Hang tidak mengatakan apa-apa. Dia datang dan menampar wajahku. Kupeluk wajah bengkakku ke lantai. Pria bermata merah itu menatapku. "Aku akan membunuhmu jika kau menyiksa putriku." Waktu ketakutan ternyata kembali sampah tapi itu tidak menghentikan laut. "Aku tidak mengerti apa yang kamu lakukan besok. Kau pandai Kau akan membuatnya memar. Siapa yang menyuruhku makan makanan kaleng kadaluarsa? Wanita ular ini, aku akan memukulmu sampai mati." Pria pink itu bergegas menjambak rambutku. Aku sangat kesakitan melambaikan mulutku. "Aku masih memberimu makanan biasa yang kamu makan. Aku salah paham. Jika saya tidak kembali lebih awal hari ini, siapa yang akan menyelamatkannya? Aku ingin kau makan untuk melihat apakah kau terluka." Sudah kubilang dia punya piring di atas meja. Saya bergegas keluar pagi ini untuk keberuntungan. Dia mencabutnya dari mulutku. Bau asam di hidungku yang membuatku muntah. Seluruh tubuhku diguyur oleh kaleng kadaluarsa. Dia memekik, "Sekarang aku akan memasukkanmu ke penjara." Dia berani. Aku memicingkan mata ke arahnya. "Aku menantang kamu. Ingat kau tidur denganku saat aku berumur 16 tahun. Anda tidak ingin masuk penjara dengan saya." Wajah Pak Hang sedikit berubah, desisnya. "Itu wanita yang kejam. Kamu adalah aku, segera mengenali wajahmu. Aku tidak akan membantumu di rumah ini." Dia menamparku 2 kali lagi dan mengusirku dari rumah. Aku mengertakkan gigi padanya. "Anda pikir saya membutuhkan Anda? Kotoran kambing palsu." Saya pergi ke motel setidaknya jam ke-7. Pakaian yang berbau jijik barang kaleng membuatku mual, hidungnya bengkak. Saya berpikir sendiri, bodoh sekali mengetahui bahwa makanan buruk masih dimakan. Sayang sekali diracuni sekarang. Aku mandi dan mengirim pesan pada Cho di ponselku. "Aku menunggu selamanya untuk melihatmu menjawab." Saya pikir malu hari ini. Aku mengertakkan gigi untuk mengirim pesan kepada Pak Hang. "Jika kamu tidak mau saya menunjukkan kepada polisi beberapa gambar tempat tidur, saya akan menunjukkan acara saya. Anda tahu apa yang harus dilakukan. Bijaksana itu pikirkan tentang karir Anda dan gadis kecil Anda." Saya mengiriminya gambar ID saya. Setelah beberapa saat, telepon saya terus berdering. Tapi aku tidak menjawab. Pak Hang membalas SMS-ku. "Kau bangsat mengambil uang itu dan menyedotnya dari hidupku." Pak Hang mentransferku 100 juta. Saya memiliki lidah yang kencang, tapi tidak apa-apa. Putrinya dirawat di rumah sakit karena saya. Jika Anda bertanya sekarang, dia menyewa seorang gangster untuk memukuliku. Dia menelpon saya kembali beberapa hari kemudian. "Kau mengajakku keluar. Dalam pelukan kakakku aku merajuk, di mana Anda hilang hari ini? Aku tidak mengirim pesan atau meneleponmu. Keluarga saya sedang terburu-buru akhir-akhir ini. Anda perlu memecahkan. Maafkan aku sayang, kau bekerja di perusahaan apa?" Saya tidak bisa menahannya jika saya mengatakannya. Itu membuatku lebih khawatir. "Anda terus berbicara. Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda?" Saya tidak mengerti mengapa saya meminta bantuan. Apa yang saya miliki? Tampaknya ini satu-satunya garis hidupku saat ini. Jadi saya ingin menunjukkan kepadanya betapa pentingnya saya. Tapi menendang pantatku terlambat membantuku kembali ke jalan utama. Terus mendesah, "Perusahaan Anda memiliki proyek triliunan dolar. Tapi kau terjebak. Masih kekurangan ratusan juta. Jika proyek ini berhasil, Anda harus membayar beberapa kali lebih banyak." Triliunan gadis. Ya, tapi mereka pasti sapi. Besok sudah berakhir dan ada ratusan. Saya khawatir tentang berbalik. Dia menghela nafas, dan aku menggigit bibirku sejenak dan berkata, "Aku akan meminjamkanmu 100 juta. Dia menatapku telanjang. "Sungguh, kamu sangat baik. Saya berjanji ketika proyek ini berhasil,
Aku akan membayarmu 10 kali lipat. Saya 10 kali lebih bersemangat dari 100 juta untuk bermimpi. Aku bahkan tidak bisa memikirkannya. Memindahkan dorongan saya akan mentransfer uang kepada Anda sehingga Anda dapat mentransfernya ke orang-orang. Atau tidak tepat waktu, aku akan segera pindah. Tapi aku tidak punya waktu untuk bersemangat. Itu menghilang beberapa hari kemudian. Aku tak bisa SMS dan telepon selamanya. Seminggu berlalu dan aku sedang terburu-buru. Hatiku sepanas api yang membara. Aku harus meneleponmu. Halo, apakah Anda punya sesuatu? Aku ingin bertanya pada orang yang mencintaimu. Anda bertanya kepada kekasih Anda apa yang saya lakukan. Kami putus. Kenapa? Kami putus. Kapan itu? Kau tahu di mana perusahaanmu? Perusahaan mana yang kau katakan? Perusahaan keluarganya. Dia bilang rumah itu punya perusahaan konstruksi. Apakah Anda salah? Dia seorang pekerja, bekerja sama denganku. Sejak hari kami jatuh cinta, dia berhenti dari pekerjaannya. Aku meninggalkannya bulan lalu. Apa itu dan apa uang saya? Uang apa yang kamu bicarakan? Saya memberi Anda uang yang saya investasikan sehari sebelumnya. Bersama-sama, dia menjanjikan saya 100 juta. Ujung telepon terdiam sejenak. Berbicara dengan dingin. Apa yang kamu kenakan di belakangmu? Aku terkejut. Biarkan dia memanggil namanya. Tapi aku tidak peduli ketika saya menyadari bahwa saya telah dijilat. Tidak, kau banyak berpikir. Kami hanya teman biasa. Aku mendengar tawa tipis, dan dia berbicara dengan sinis. Bahkan kekasih dari teman yang membantumu. Kau juga tidak memaafkan. Aku punya mata seperti buta, sayang sekali kau ditipu oleh bajingan itu. Anda dan saya tidak saling mengenal. Itu meninggalkan saya dengan pikiran bingung. Sekarang saya tidak punya apa-apa. Tidak ada uang, tidak ada cinta, tidak ada uang. Mereka bahkan menyatakan dari wajahku. Aku bersumpah itu angka yang buruk. Tapi hidup harus terus berjalan. Dan saya masih butuh uang untuk membelanjakannya. Beberapa hari kemudian, saya online untuk mencari pria kaya dan berdandan cantik. Abaikan kafe mewah untuk menangkap raksasa, tapi sepertinya kesialanku masih berlanjut. Aku belum menemukan petunjuk dalam sebulan. Uangnya hampir habis. Saya hanya makan mie udang, tidak secantik aku. Tapi sebagai gadis jalanan, sebagai pekerja atau kembali mencuci piring. Dulu hidup dalam kebahagiaan menghabiskan uang tanpa berpikir, tapi sekarang saya harus pergi bekerja agar orang yang sama kau lebih memilih membunuhku. Saya tidak tahu di mana harus menghasilkan uang. Dewa goyah macam apa yang membiarkanku bertemu dengan pemenangnya? Begitu saya makan di bar pinggir jalan, saya menang. Untuk menangkap transfer halo gadis cantik, biarkan aku mengenalmu, hai. Apa masalahnya? Ayo cepat. Lihat dia. Aku tahu apa yang dia lakukan. Kuil ini tidak seperti cincin gajah. Dia tertawa dan menatapku. Apakah Anda ingin pergi ke bar tempat saya bekerja? Uang Anda tidak perlu menggulung cantik karena Anda akan segera mengubah hidup Anda. Saya pikir masuk akal untuk mengatakan ya, berikan alamatmu dan buat janji besok. Aku juga tahu pekerjaan ini, hari bersama Pak Hang. Saya juga biasa pergi ke bar karaoke ringan yang redup ini. Para gadis akan dipilih untuk menuangkan bir, memeluk dan memeluk tamu, tapi kenyataannya jauh lebih buruk. Aku harus menerima tamu. Tidak masalah apakah itu gemuk atau jelek atau jelek, karena aku ayam baru yang cantik. Orang-orang memilih saya terus-menerus. Beberapa hari pertama saya selalu mabuk, orang lembut berdiri goyah. Para preman bahkan meminta untuk melepas pakaian saya. Bertindak tepat di bar, aku takut mati. Para tamu gemuk itu bau. Tangan kasar adalah sentuhan serakah di mana-mana, itu membuatku siput. Aku menggigit gigiku. Jika Anda memilih karir ini, tidak ada jalan untuk kembali. Berapa banyak uang yang saya dapatkan? JT agak menghibur. Sampai suatu hari saya bertemu dengan orang Jerman itu. Dia terpesona dengan kecantikanku. Jadi dia ingin memberiku makan. Orang Jerman itu botak. Saya harus menggunakan kambing, jadi saya harus. Dia datang ke bar setiap hari untuk memilihku. Daripada berada di bar melayani dia, uang harus dibagi dengan pemenang. Aku lebih suka menjadi kekasihnya. Jadi saya bekerja sama dengan orang Jerman. Orang Jerman itu sangat baik dan tidak tahu bagaimana memanjakan pasangannya.
Setiap kali aku tidur dengannya, aku sakit. Beberapa hari berturut-turut tiba-tiba aku teringat Pak Hang dan memotong lidah maafku. Hampir seumuran lo, tapi dia benar-benar berbeda dari orang Jerman. Dia bugar seperti seorang pemuda. Ketika Anda pergi tidur, Anda memperlakukan saya seperti seorang ratu, tapi sekarang sudah terlewatkan. Saya tidak berani kembali ke pahlawan. Orang Jerman memiliki istri yang sangat buruk. Dia bilang dia sangat jeli, jadi aku harus berhati-hati. Setiap kali aku pergi bersamanya, aku harus tutup mulut. Aku tidak bisa memamerkan wajah cantikku. Terkadang dia berbohong kepada istrinya untuk bekerja, lalu bawa aku keluar. Tapi seorang gadis cantik dengan pria tua jelek ini adalah topik diskusi untuk semua orang di sekitar kita. Mereka berbisik tentangku, aku sedikit kesal dengan racunnya, tapi aku sudah terbiasa. Saya tidak peduli apa yang orang katakan. Kau hanya butuh uang. Saya dengan orang Jerman. Tapi apapun yang datang. Wanita Jerman itu tahu aku bersamanya. Dia datang ke kamarku mencariku. Aku takut bersembunyi di balik orang Jerman itu tua dan jelek. Tapi dia sangat menyayangiku. Dia memberi saya banyak uang. Aku hanya butuh beberapa kata. Dia siap mengeluarkan dompetnya. Berikan uangnya sekarang. Jadi meskipun takut pada istrinya, tapi aku menyesal meninggalkannya. Dia sedang tidur di kamarnya ketika istrinya mendatanginya. Aku mendengar makiannya dari kamar. Aku baru saja kehabisan. Ke dalam lubang tong di ujung dinding motel ketika saya keluar. Saya tertutup tanah. Yang hanya memakai satu baju tidur, tapi aku tidak berani kembali, hanya berkeliaran di sekitar penginapan orang-orang yang lewat melihatku menelan ludah. Tubuh mekar kepulan saya hanya terlindung kotor lama oleh gaun tidur sutra tipis. Beberapa dari mereka bahkan menggoda. Tapi orang miskin di lingkungan ini jauh sekali dari menyentuhku. Beberapa anak lebih berani dari mereka. Ini mengemudi begitu cepat, menunggu ketika saya tidak menyadarinya, dan menepuk pantatku kesakitan. Aku marah. Wanita Jerman yang kuderita sekarang. Aku akan menunjukkan padanya tanganku. Dia akan tahu. Gadis kecil ini tidak cukup baik untuk membiarkan dia menggertak Anda selamanya. Malam itu saya menelepon orang Jerman. Sepertinya dia ada di rumah atau semacamnya. Aku mendengar suara anak itu. Bisakah Anda menelpon saya kembali besok? Istri saya datang kepada Anda hari ini. Mari kita lihat bagaimana kelanjutannya. Saya tidak tahan, baiklah. Biarkan aku mencari tahu nanti. Bagaimana setelah? Aku harus membelikanmu rumah di tempat lain. Saya harus memanjat tembok hari ini dan semuanya sudah habis. Oke, saya akan membelinya besok. Aku berjanji, aku berjanji. Aku mendengarnya sambil tertawa di perutku. Ibu kambing tua ini takut padanya seperti anjing, tapi itu mudah untuk menghabiskan uang. Orang Jerman itu membelikanku sebuah apartemen. Apartemen mewah di pinggir kota itu menjadi situs kencan baru saya dengan dia. Sekarang Anda dapat menemukan langit. Istrinya tidak menemukan saya. Aku mencuri ponsel si Jerman. Dapatkan nomor telepon istrinya. Sudah waktunya aku membuatnya kesal. Aku meringkuk di sofa mewah memegang seikat anggur yang menggigit setiap buah. Itu sangat keren untuk memanggil istri Jerman. Hai, Anda adalah istri Jerman saya. Benar. Siapa kau? Aku menertawakan para tamu. Anggur matang dan melanjutkan. Kau pasti tahu siapa dirimu, bukan? Anda mendapatkan telepon yang salah. Bintang yang salah. Saya menelepon untuk bertanya, aku punya beberapa celana dalam. Saya lupa Jerman di rumah saya. Belum. Silakan datang ke tempat tidur saya. Tanganmu sangat rapuh menjadi Orang Jerman itu minta maaf. Jalan yang mengerikan ini. Aku akan memotongmu berkeping-keping. Hal yang meraih suamiku bahwa yang di dalam dirinya mengutuk. Aku memutus ponselku dan berbaring di sofa sambil menonton film. Aku sangat bahagia, dia harus menjadi gila lagi dan lagi. Aku hanya menyukainya. Dia menyobok sarang semut api yang salah. Beberapa hari kemudian, secara teratur, aku akan kirim foto dengan si Jerman besok pagi. Tanpa berbek untuk istri, dia akan menelepon dan saya akan menyalakannya. Letakkan telepon di tempat lain. Dan saya menggoyangkan paha saya terbuka. 6 dengarkan beberapa hari kemudian, orang Jerman itu menelpon saya. Suaranya tampak sangat marah.
Siapa yang membuatmu marah pada istri tuamu? Dia sudah mencoba mencabik-cabikmu selama berhari-hari. Anda tidak melakukan apa-apa. Lihatlah, atau apakah Anda seorang gadis berkaki panjang yang saya lupa lakukan? Aku hanya bersamamu akhir-akhir ini, tidak ada orang lain. Aku tidak tahu mengapa kamu meneriakiku. Aku bilang aku tidak. Meskipun berbicara di telepon, tapi aku tahu si Jerman sedang menggaruk kepalanya sekarang. Kepala botak juga berkeringat. Ayolah, Anda tahu anak baik Anda tidak bisa melakukannya. Aku harus menebusnya untukmu. Baiklah, baiklah, ambil uangnya dan pergi berbelanja. Iya, saya tertawa, itu bodoh. Setelah memegang uang Jerman, saya makan di luar sampai larut malam. Kau tahu, aku tidak cukup bodoh untuk bertahan dengannya. Istrinya sampai hari ini. Beberapa hari kemudian Jerman menghilang. Aku bahkan tidak bisa menelepon dan mengirim pesan. Sampai seminggu setelah saya gugup. Kemudian istrinya menelepon. Aku punya firasat buruk, Jetty. Tak kuangkat. Pesan itu datang dari istri Jerman. Jangan hubungi suamimu lagi. Dia tidak akan datang mencarimu lagi. Ini adalah gambar orang Jerman yang dipukuli di wajahnya. Pakaian compang camping sedang berlutut di sudut ruangan fasilitas berkeringat tapi masih keras mulut. Teks balasan suamimu, kamu tidak tahu bagaimana menjaganya. Itu gadis tua itu, kau pandai menyiksa suamimu. Sama seperti saya bertemu suami Anda. Aku tidak akan memuntahkan rumahnya. Dibeli untuk bayi Sao ayo. Jangan katakan omong kosong. Jangan biarkan aku bertindak tegas terhadapmu. Payudaraku berdebar kencang, saya meyakinkan diri sendiri bahwa orang Jerman itu tidak akan menyerahkanku. Pria gemuk itu mencintaiku seperti itu, saya tidak akan berani mengucapkan setengah kata. Rumah ini dia beli untukku atas namaku. Apa hak wanita tua itu untuk merebut kembali? Saya memiliki lidah yang kencang dan harus mencari yang lain. Beberapa hari kemudian seorang istri tua Jerman terus memanggil saya. Saya tidak bisa fokus berburu raksasa. Aku memanggilnya dan berteriak padanya. Wanita tua ini meniduri suami saudara perempuannya yang tidak saya butuhkan lagi. Tolong bawa pulang dan jangan ganggu aku. Atau dia melihat aku belum mengiriminya cukup celana dalam. Persetan denganmu, Jalang. Anda berani memanggil saya sial. Apalagi yang bisa Anda tidak berani katakan? Kau tidak akan mengembalikan rumahnya, kan? Aku tidak punya rumah untuk membayarmu. Bagus, ingat perkataanmu. Wanita tua gila. Saya mematikan telepon dengan marah dan melepaskan kartu SIM. Sepertinya aku memotong bahasa Jerman asli. Saya bergegas pulang untuk membeli kartu SIM baru. Kalau begitu, belilah makanan. Baru saja sampai di gerbang apartemen, saya melihat sekelompok orang bertato datang. Di tengah adalah istri Jerman. Dia melihatku dan membiarkan mereka mengejarku. Aku berlari dengan kakiku, tapi gadis-gadis tidak bisa lepas dari beruang-beruang itu. Mereka meraih pergelangan tangan saya dan menyeret saya ke wanita tua itu. Dia melihatku menggeliat kesakitan di tangan preman itu. Orang tinggi merasa sangat senang. Dia memiliki suara yang tinggi. Apa kamu akan memuntahkan rumah, Ra? Kamu gila? Saya tidak punya rumah. Anda bisa benar-benar sibuk dengan mulut Anda. Dia mengeluarkan sebotol air dan tersenyum jahat. Saya hanya melihat preman berdiri jauh dari saya. Dan wanita tua itu mengatakan sesuatu. Rumah itu seolah-olah saya memberikannya kepada Anda dan Anda. Aku akan membuatmu tidak pernah buang air kecil lagi. Jalang. Kemudian topi saya melemparkan botol air ke wajah saya. Aku bahkan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Melihat wajah saya terbakar seperti saya berdarah, aku melolong kesakitan. Wajahku dicelupkan ke dalam panci api raksasa. Aku pingsan. Ketika saya bangun, saya berada di rumah sakit. Wajahku terbakar seperti AE dengan tongkat panas. Aku kesakitan dan berteriak. Dokter itu langsung berpapasan denganku dengan suntikan obat penghilang rasa sakit. Saya tidak bisa berbicara selama beberapa jam. Aku merasa seperti sudah mati. Beberapa hari kemudian ibu saya pergi ke rumah sakit. Dia melihat saya terbungkus selotip putih sehingga dia ingin pingsan. Dokter masuk untuk berbicara dengan ibu saya. Putri saya diberi asam. Dia dibawa ke rumah sakit darurat lebih awal. Tapi seluruh wajahnya hancur. Kau akan menjalani banyak operasi besar. Pasien dapat berbicara dengan normal.
dan wajah. Kami tidak dapat menjamin bahwa itu akan sama lagi. Ibuku pingsan saat mendengar dokter mengatakan itu. Saya juga kaget mendengar berita itu. Ibuku menangis di samping tempat tidurku. Penipu, apa yang kamu lakukan untuk membiarkan orang menyakitimu? Oh sayang, aku kesakitan dan aku tidak tahu harus berkata apa. Saya harus menjual apartemen Jerman yang saya beli. Untuk melakukan operasi uangnya hilang dan saya hanya bisa berbicara. Bibirku cacat, otot wajah sepertinya hancur sudah berbulan-bulan dan saya tidak bisa melihat ke cermin. Aku takut. Aku tidak tahan merasa seperti monster. Berkali-kali aku ingin mati, tapi aku tetap tidak bisa melakukannya. Terlalu pahit. Saya mengikuti ibu saya ke kampung halaman. Saya bubur sayuran sepanjang hari. Ketika saya sampai di meja, saya mendengar orang-orang berbisik. Ini pelacur di kota. Mereka harus disemprot dengan asam. Benar-benar tidak terlalu. Dia mengatakan kepada saya bahwa dia mencurinya. Ya, itu sangat berharga. Jadi sekarang saya harus hidup dengan wajah jahat. Dan noda ini selama sisa hidupku. Aku hanya mencintai ibuku. Baru beberapa bulan yang lalu punggungnya diborgol ke tanah. Kemanapun Anda pergi, Anda tidak bisa mengangkat kepala dan melihat orang. Ayahku menghilang. 2 anak saya tidak berani pergi ke sekolah karena takut ditertawakan. Mereka berkeliaran dengan bayi kerbau. Babi itu kemudian memberikan ketakutan yang keren. Aku duduk di angin dapur. Sekarang aku punya penyesalan.